Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Haya Amalia dengan NPM 20 10 63 11 70 11 7 dari kelas 4F Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjadwalan CPU untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Sistem Operasi. Berikut penjelasannya. Oke, langsung saja kita mulai. Algoritma penjadwalan CPU sistem operasi ini bertujuan untuk meminimalisir waktu menganggur atau idle time pada CPU, sehingga seluruh proses yang ada pada main memory yang akan dikerjakan oleh CPU ini perlu dijadwalkan, sehingga waktu tunggu atau waiting time tiap-tiap proses pada antrian tidak terlalu lama. Nah, di sini ada beberapa penjadwalan CPU. Yang pertama, FCFS atau First Come First Serve. Yang kedua, Short Job First. Nah, SJF ini ada yang non-preemptive dan juga yang preemptive. Lalu yang ketiga ada Priority Scheduling. Ada yang non-preemptive dan juga preemptive. Lalu yang terakhir adalah algoritma round robin, yaitu ada non-preemptive dan juga preemptive. Kita masuk kepada penjadwalan CPU yang pertama, yaitu FCFS, yaitu First Come First Serve. FCFS adalah algoritma penjadwalan yang sederhana dalam CPU. FCFS atau FIFO ini bisa diartikan sebagai proses yang tiba lebih dahulu akan dilayani lebih dahulu. Kalau ada proses tiba pada waktu yang sama, maka pelayanan mereka dilaksanakan melalui urutan mereka dalam antrian. Proses di antrian belakang harus menunggu sampai semua proses di depannya selesai. Setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam FCFS queue sesuai dengan waktu kedatangannya. Lalu di sini ada kelemahan algoritma FCFS. Yang pertama yaitu waiting time rata-ratanya cukup lama. Yang kedua, terjadinya convoy effect, yaitu proses-proses penunggu lama untuk menunggu satu proses besar yang sedang dieksekusi oleh CPU. Algoritma ini juga menerapkan konsep non-preemptive, yaitu setiap proses yang sedang dieksekusi oleh CPU tidak dapat diinterrupt oleh proses yang lain. Lalu di sini ada contoh soal untuk algoritma yang pertama yaitu FCFS. Berikut ini terdapat proses pada sebuah CPU dengan AT atau arrival time dan burst time-nya masing-masing. Gambarkanlah Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu dengan algoritma FCFS. Pada tabel berikut dapat dilihat ada proses, yaitu di sini ada proses 1 sampai dengan proses 7. Lalu ada arrival time-nya dari masing-masing proses tersebut. Lalu ada burst time-nya juga. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Pada slide berikut, di sini ada tabel bantuannya untuk kita mengerjakan soalnya. Di sini ada Gantt chart-nya. Ini merupakan CPU dan di sini nanti ada ready queue-nya. Oke, langsung saja kita mulai. Pada waktu ke-0, proses apa yang akan datang? Pada waktu ke-0, ada proses 1 yang akan datang. Maka proses 1 masuk dan langsung dieksekusi. Selanjutnya, pada waktu ketiga, P2 masuk. P2 menunggu dalam antrian. Lalu pada waktu keempat, yang akan datang adalah proses 3. P3 masuk ke dalam antrian. Lalu pada waktu ketujuh, maka P4 masuk ke dalam antrian. Lalu pada waktu ke-10, maka P5 masuk ke dalam antrian. Setelah itu pada waktu ke-12, yang akan datang adalah P6. P6 masuk ke dalam antrian. Setelah itu pada arrival time ke-13, maka yang akan datang adalah P7 atau proses 7. Ini yang berwarna putih itu merupakan mereka masuk ke dalam antrian gitu ya. Yang berwarna pink ini dia akan langsung diproses. Nah, langsung tadi kan kita memproses pertama itu adalah P1. Nah, P1 mempunyai burst time berapa nih? 15. Nah, maka pada waktu ke-15, P1 telah selesai dioperasikan gitu. P1 telah selesai, maka selanjutnya yang akan diproses adalah P2, karena dia sudah menunggu di antrian tadi. Karena P1 sudah selesai, maka selanjutnya P2 yang akan dieksekusi. Nah, selanjutnya yang akan masuk ke dalam antrian adalah P3, P4, P5, P6, dan P7. Itu masuk ke dalam antrian ya. Maka P1 pun tadi telah selesai ya dieksekusi. Selanjutnya P2 mempunyai burst time 12, maka dia akan selesai pada waktu ke-27. 15 ditambah burst time P2 yaitu 12, maka selesai 27.
Nah, maka P2 telah selesai dieksekusi, selanjutnya akan dieksekusi adalah, ini P2 telah selesai, P3 yang akan dieksekusi, dan yang masuk ke dalam antrian adalah P4, P5, P6, dan P7. P3 kita lihat barsamnya berapa? 8, maka dia akan selesai pada waktu ke-35. 27 ditambah 8, hasilnya 35. Nah, P3 telah selesai dieksekusi. Selanjutnya yang akan kita proses adalah P4. Maka P5, P6, P7 masuk ke dalam antrian. Kita lihat P4 ada berapa barsamnya? Ada 7, maka dia akan selesai pada waktu ke-42. 35 ditambah 7. Maka P4 telah selesai diproses. Selanjutnya yang akan kita eksekusi adalah P5. Maka yang masuk ke dalam antrian adalah P6 dan juga P7. P5 kita lihat barsamnya berapa? 5. Maka dia akan selesai pada waktu ke-47. Maka P5 telah selesai dieksekusi. Selanjutnya akan kita proses adalah P6. Dan yang masuk ke dalam antrian sisa P7. Nah, P6 kita lihat barsamnya berapa? 2. Maka ia akan selesai pada waktu ke-49. Maka P6 telah selesai dieksekusi. Selanjutnya, yang masih akan kita proses adalah P7. Ini terakhir ya. P7 mempunyai barsam berapa? 1. Maka ia akan selesai pada waktu ke-50. Maka P7 pun selesai untuk dieksekusi. Sekarang kita menghitung rata-rata waktu tunggunya ya teman-teman. Kita hitung waktu tunggu untuk P1 dulu terlebih dahulu. P1 waktu tunggunya berapa? 0. Kenapa 0? Karena P1 kan masuk pada arrival time 0. Nah, dia langsung dieksekusi, maka dia tidak ada waktu untuk menunggu gitu. Langsung P2 berapa waktu tunggunya? Kita lihat P2 dia dieksekusi pada waktu ke-15. Nah, tapi sebelum dieksekusi itu dia telah masuk dulu nih pada waktu ketiga. Maka pas waktu ketiga ini kan dia kan nunggu ya. Dia baru diproses pada waktu ke-15, maka 15 dikurangi 3, hasilnya 12. Lalu P3 ini dieksekusi pada waktu ke-27. Nah, tapi dia masuk pada waktu ke-4, maka 27 dikurang 4, hasilnya 23. Lalu P4 kita lihat dia dieksekusi pada waktu ke-35. Nah, tapi dia datang pada waktu ke-7, maka 35 dikurangi ke-7, dikurangi 7 hasilnya 28. Lalu kita lihat P5 dia selesai dieksekusi pada waktu 42. Nah, tapi kita lihat dia datangnya pada waktu keberapa? Ke-10, maka 42 dikurangi 10 hasilnya 32. Jadi 32 dia menunggu gitu. P6 terakhir dieksekusi adalah 47 pada waktu ke-47. Nah, tapi sebelum itu dia datang pada waktu ke-12. Maka 47 dikurangi 12 adalah 35. Maka itu dia waktu tunggunya. Lalu terakhir P7 selesai dieksekusi adalah pada waktu ke-49. Nah, tapi dia datang pada waktu ke-13. Maka 49 dikurangi 13. Maka waktu tunggunya adalah 36. Sekarang kita menghitung rata-ratanya. Ini kita jumlahkan dulu. Waktu tunggu keseluruhan hasilnya adalah 166. Lalu 166 ini akan kita bagi dengan semua proses, yaitu ada 7 proses. Maka 166 kita bagi dengan 7, yaitu hasilnya 23,7 satuan waktu. Maka seperti itulah untuk algoritma FCFS ini. Oke, lanjut kepada algoritma penjadwalan CPU yang kedua, yaitu SJF atau Short Job First. Shortest Job First Scheduling. Salah satu jenis algoritma penjadwalan adalah algoritma penjadwalan Shortest Job First. Pada algoritma ini, setiap proses yang ada di ready queue akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses. Karena hal tersebut, maka waiting time rata-ratanya juga pendek. Sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Algoritma ini dapat berupa preemptif dan juga non-preemptif. Untuk preemptif, jika ada proses datang dengan burst time yang lebih kecil daripada yang sedang dieksekusi, maka proses tersebut akan menggantikan proses yang sedang dieksekusi. Pada non-preemptif, proses yang sedang berlangsung tidak dapat digantikan dan harus menunggu sampai burst selesai. Lalu di sini ada kelebihan dan kekurangan dari algoritma SJF. Kelebihannya yang pertama, memberikan minimum waiting time untuk kumpulan proses yang mengantri. Penjadwalan SJF mempunyai efisiensi tinggi dan turnaround time rendah.
Lalu ada juga kekurangannya. Yang pertama, tidak bisa memprediksi burst time proses yang akan dieksekusi selanjutnya. Yang kedua, yaitu proses yang mempunyai burst time lebih banyak akan mempunyai waiting time yang lebih besar, karena yang dieksekusi terlebih dahulu adalah yang mempunyai burst time lebih sedikit. Lalu langsung saja kita masuk kepada yang pertama, yaitu algoritma non-preemptive. Penjadwalan non-preemptive ialah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Dengan kata lain, proses yang sedang berjalan tidak bisa diinterupsi. CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready queue untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU, meskipun proses yang baru tersebut mempunyai burst time yang lebih kecil. Kita masuk kepada contoh soal SJF non-preemptive. Gambarkanlah gancar dan tentukan rata-rata waktu tunggu atau AWT proses dengan algoritma SJF non-preemptive. Di sini ada tabel, soalnya sama seperti sebelumnya. Sini ada proses 1 sampai dengan proses 7 dan juga mempunyai masing-masing arrival time dan juga burst time. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Di sini ada tabel untuk membantu kita untuk mengerjakan soalnya. Pada waktu ke-0, pada arrival time ke-0, maka proses mana yang akan masuk? Yaitu proses 1. Maka P1 dengan burst time 15 akan langsung dieksekusi. Selanjutnya pada arrival time ketiga, maka proses yang akan masuk adalah P2. P2 dengan burst time 12 masuk ke dalam antrian. Kenapa dia masuk ke antrian? Karena proses yang duluan masuk itu tidak bisa diinterupsi ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Maka P2 masuk ke dalam antrian. Selanjutnya pada waktu keempat, P3 masuk dengan burst time 8 dan dia pun sama masuk ke dalam antrian. Lalu pada arrival time ke-7 masuklah P4 dengan burst time 7, yaitu sama masuk ke dalam antrian. Pada waktu ke-10 datanglah P5. P5 dengan burst time 5 masuk ke dalam antrian. Pada waktu ke-12 P6 datang dengan burst time 2. Pada waktu ke-13 P7 datang dengan burst time 1. Nah, selesai pada waktu ke-13 ini arrival time-nya, maka waktu selanjutnya yaitu pada waktu ke-15 P1 selesai dieksekusi karena dia mempunyai burst time 15 dan sudah selesai pada waktu ke-15. Maka P1 telah selesai dieksekusi. Maka selanjutnya apa nih yang akan kita eksekusi? Karena kan pada awalnya tidak ada yang memiliki arrival time sama 0, 3, 4, jadi mereka pisah-pisah gitu ya antriannya. Nah, maka karena sudah tidak ada yang masuk lagi, maka semuanya akan dieksekusi pada arrival time yang bersamaan, yaitu pada waktu ke-15. Maka semuanya masuk ke dalam antrian. Namun mana dulu nih yang akan kita proses? Yang akan kita proses adalah proses dengan yang mempunyai burst time terkecil, yaitu P7 dengan burst time 1. Maka P7 kita proses, P7 akan selesai pada waktu ke-16 karena dia cuma punya burst time 1. Maka P7 selesai pada waktu ke-16. Selanjutnya masuk ke antrian P2, P3, P4, P5, dan yang akan kita eksekusi terlebih dahulu adalah P6 karena mempunyai burst time terkecil. Akan selesai pada waktu ke-18, P6 selesai. Maka langsung kita masuk ke dalam antrian P2, P3, P4, P5. Yang akan dieksekusi duluan adalah P5 dengan burst time terkecil yaitu 5. Maka akan selesai pada waktu ke-23. P5 selesai dieksekusi. Selanjutnya semuanya masuk ke dalam antrian, menyisakan P2, P3, dan P4. Maka yang lebih dulu diproses adalah P4 dengan burst time terkecil yaitu 7, maka akan selesai pada waktu ke-30. P4 selesai dieksekusi. Selanjutnya yang masuk ke dalam antrian adalah P2 dan juga P3. Nah, yang akan dieksekusi terlebih dahulu adalah P3 dengan burst time terkecil yaitu 8. Maka akan selesai pada waktu ke-38. P3 pun selesai. Maka yang tersisa adalah P2. Maka langsung kita eksekusi dengan burst time 12, maka akan selesai pada waktu ke-50. P2 telah selesai dieksekusi. Selanjutnya kita akan menghitung rata-rata waktu tunggunya. Kita mulai dari P1 terlebih dahulu. P1 0 karena dia datang pada arrival time ke-0 dan langsung dieksekusi. Maka waktu tunggunya adalah 0. Lalu P2 kita lihat dia selesai pada waktu ke-38. Nah, tapi kita lihat dia datang pada waktu
3 pada arrival time ketiga, maka 38 dikurangi 3, maka waktu tunggu untuk P2 adalah 35. Nah, untuk P3 dia selesai dieksekusi adalah pada waktu ke-30. Nah, tapi kita lihat dia datang pada waktu ke-4, maka 30 dikurang 4 adalah 26, maka P3 mempunyai waktu tunggu 26. Lalu P4 kita lihat dia telah selesai dieksekusi pada waktu ke-23, namun dia datang pada waktu ke-7, maka dikurangi yaitu 16. Lalu P5 telah selesai dieksekusi pada waktu ke-18, namun dia datang pada waktu ke-10, maka dikurangi jadi 8. Lalu P6 dia telah selesai dieksekusi pada waktu ke-16, dikurangi dia datang pada waktu ke-12, maka hasilnya 4. Lalu yang terakhir P7, dia selesai dieksekusi pada waktu ke-15, namun dia datang pada waktu ke-13, maka 15 dikurangi 13 yaitu waktu tunggu untuk P7 adalah 2. Nah, jadi rata-ratanya yaitu kita jumlah keseluruhan yaitu 91, kita bagi dengan semua proses yaitu 7. 91 dibagi 7, maka rata-rata waktu tunggu adalah 13 satuan waktu. Itulah algoritma SJF non-preemptive. Selanjutnya kita masuk kepada algoritma preemptif. Penjadwalan preemptif mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Jika ada proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses di ready queue dengan burst time yang lebih kecil daripada proses yang sedang dieksekusi tersebut, maka proses yang sedang dieksekusi oleh CPU akan digantikan oleh proses yang berada di ready queue tersebut. Preemptive SJF sering disebut juga shortest remaining time first scheduling. Langsung kita masuk kepada contoh soal SJF preemptive ini. Gambarkanlah Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu atau AWT proses dengan menggunakan algoritma SJF preemptive. Dapat kita lihat di sini ada tabel, namun ini masih soal yang sama seperti sebelumnya, dan di sini pun ada proses 1 sampai dengan proses 7 dengan mempunyai masing-masing arrival time dan juga burst time. Langsung kita masuk kepada pembahasan. Di sini ada tabel bantuan untuk kita mengerjakan soalnya. Pada waktu ke-0 atau arrival time ke-0, maka P1 datang dan langsung diproses. P1 diproses, lalu pada arrival time ketiga datanglah P2 dengan burst time 12. Nah, P2 sebagai interupsi maka akan langsung dieksekusi. Lalu P1 masuk ke dalam antrian karena dia sudah berjalan sebanyak 3 kali, maka dia menyisakan burst time yaitu 12. Lalu pada arrival time ke-4 ini P2 diproses. Pada arrival time ke-4 datanglah P3 dengan burst time 8. Nah, dia langsung dieksekusi, maka P2 dan P1 masuklah ke dalam antrian. Karena P2 telah diproses sebanyak 1 kali, maka menyisakan 11. Selanjutnya pada arrival time ke-7 ini P3 diproses. Pada arrival time ke-7, maka datanglah P4 dan langsung diproses. Maka P3, P2, dan P1 akan masuk ke dalam antrian. Karena P3 telah jalan sebanyak 3 kali, maka menyisakan burst time yaitu 5. Lalu pada arrival time ke-7 ini, P4 jalan nih, dieksekusi. Lalu pada arrival time ke-10, datanglah P5. Nah, P5 ini akan langsung dieksekusi. P4, P3, P2, dan P1 masuk ke dalam antrian. Karena sebelumnya P4 sudah dieksekusi gitu ya, sebanyak 3 kali, maka dia akan menyisakan burst time 4. Selanjutnya, ini P5 dieksekusi. Pada arrival time ke-12, datanglah P6 dengan burst time 2 dan langsung diproses. Maka masuklah ke dalam antrian P5, P4, P3, P2, dan P1. Tadi P5 sudah dieksekusi sebanyak 2 kali, maka menyisakan burst time 3. P6 langsung dieksekusi, pada waktu ke-13 datanglah P7. Nah, tetapi dia tidak langsung dieksekusi. Kenapa? Dia kan sama nih ya, burst time-nya sama-sama 1 dengan P6 tadi. Sudah jalan 1, maka menyisakan juga 1. Nah, ini yang akan dieksekusi lebih dahulu adalah P6. Kenapa? Karena kita akan memproses yang sebelumnya sudah dijalankan gitu ya. Kalau misalnya burst time-nya sama-sama 1 gitu, maka P6 diproses.
Selanjutnya masuk dalam antrian P5, P4, P3, P2, P1. P6 diproses pada arrival time terakhir ada kan 13. Nah, tidak ada lagi kan yang masuk, maka langsung saja kita menjalankan yang tadi P6 1, maka akan selesai pada waktu ke-14. P6 selesai, maka selanjutnya yang mempunyai barisan terkecil adalah P7, maka langsung kita eksekusi P7. Lalu yang masuk ke dalam antrian P5, P4, P3, P2, dan P1. P7 diproses, selesai pada waktu ke-15 karena barsem 1. Pada waktu ke-15, mana nih yang akan kita proses? Yaitu P5, karena P5 mempunyai barsem terkecil dibandingkan dengan P4, P3, P2, dan P1. P5 diproses dengan barsem 3, maka dia akan selesai pada waktu ke-18. Pada waktu ke-18, proses mana nih yang akan lebih dulu dijalankan? Yaitu P4, karena dia mempunyai barsem lebih kecil. Lalu P3, P2, dan P1 masuklah ke dalam antrian. Karena dia barsamnya 4, maka akan selesai pada waktu ke-22. P4 selesai, maka langsung kita eksekusi P3 dengan barsam terkecil, P2 dan P1 masuk ke dalam antrian. Maka akan selesai pada waktu ke-27. P3 selesai, maka langsung kita eksekusi P2, karena lebih kecil dibandingkan dengan P1 barsamnya. P2 dengan barsam 11 kita eksekusi, maka akan selesai pada waktu ke-38. Nah, selanjutnya yang terakhir kita eksekusi adalah P1. Tadi P2 sudah selesai, terakhir kita eksekusi P1 dengan barsam 12, maka akan selesai pada waktu ke-50. Nah, itu dia, sudah kita proses semua. Sekarang kita menghitung waktu tunggu. Waktu tunggu untuk P1, kita lihat. Di P1 kan datang pada waktu ke-0 ya. Nah, dia langsung dieksekusi, maka 0 ditambah. Nah, dia selesai dieksekusi pada waktu keberapa nih? P1 selesai dieksekusi pada waktu ke-38. Nah, tapi dia pertama kali masuk ke dalam antrian adalah pada waktu ke-3, maka P1 sama dengan 0 ditambah 38 dikurangi 3, maka dia waktu tunggunya adalah 35. Lalu P2 selesai dieksekusi pada waktu ke-27, namun dia masuk pertama kali ke dalam antrian adalah pada waktu ke-4, maka 27 dikurangi 4 adalah 23. Lalu P3 selesai dieksekusi pada waktu ke-27, dikurangi dia pertama kali masuk ke dalam antrian pada waktu ke-7. Nih, P3, maka 22 dikurangi 7 adalah 15. Selanjutnya P4, dia selesai dieksekusi pada waktu ke-18. Nah, namun dia pertama kali masuk ke dalam antrian adalah pada waktu ke-10, maka 18 dikurangi 10, yaitu 8. Selanjutnya P5, dia selesai dieksekusi pada waktu ke-15. Nah, namun dia pertama kali masuk ke dalam antrian adalah pada waktu ke-12. Maka 15 dikurangi 12 adalah 3. Selanjutnya P6, dia selesai dieksekusi pada waktu ke-13. Namun dia pertama kali masuk ke dalam antrian yaitu pada waktu ke-12. Nih, sebelumnya dia diproses lebih dahulu ya di 12. Jadi 13 dikurangi 12 yaitu 1. Yang terakhir adalah P7. Dia selesai dieksekusi pada waktu ke-14. Namun pertama kali dia masuk ke dalam antrian yaitu pada waktu ke-13, maka 14 dikurangi 13 yaitu 1. Kita jumlah semuanya, hasilnya 86, maka rata-rata waktu tunggunya adalah 86 dibagi dengan semua proses yaitu sampai 7, 86 dibagi 7 adalah 12,2 satuan waktu. Dan itulah untuk algoritma SJF preemptif. Selanjutnya kita masuk kepada algoritma penjadwalan CPU yang ketiga, yaitu priority scheduling. Algoritma priority scheduling. Priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Nah, di sini ada kelemahan priority scheduling. Dapat terjadinya indefinite blocking atau starvation, yaitu suatu proses dengan prioritas yang rendah memiliki kemungkinan untuk tidak dieksekusi jika terdapat proses lain yang memiliki tingkat prioritas yang lebih tinggi darinya. Solusi dari permasalahan ini adalah aging, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam queue secara bertahap. Keunggulan priority scheduling biasanya memenuhi kebijaksanaan yang ingin mencapai maksimasi suatu kriteria diterapkan. Nah, yang pertama ada priority scheduling non-preemptive. Di sini ada beberapa syarat. Yang pertama,
melakukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritas masing-masing. Jika prioritas sama, maka ditentukan dari FCFS. Langsung kita masuk ke dalam contoh soal untuk algoritma PS non-preemptif ini. Gambarkanlah Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu atau AWT proses dengan menggunakan algoritma PS non-preemptif. Di sini ada tabel proses 1 sampai dengan proses 7 yang mempunyai arrival time dan burst time-nya masing-masing, dan juga di sini dapat kita lihat ada tabel prioritas. Di sini prioritas tertinggi adalah 1, bukan 2. Kenapa? Karena jadi di dalam algoritma PS non-preemptif ini prioritas tertinggi adalah yang angkanya paling kecil, yaitu 1. Jadi prioritas tertinggi adalah 1 gitu dibandingkan dengan 2. Langsung kita mulai kepada pembahasan. Di sini ada tabel untuk membantu kita untuk mengerjakan soal. Langsung kita mulai. Pada waktu ke-0, P1 datang dengan burst time 15 dan juga priority-nya 2. Dia langsung diproses karena tidak ada lagi nih yang datang pada waktu ke-0. P1 dieksekusi. Lalu pada waktu arrival time ketiga, datanglah P2 dengan burst time 12 dan priority-nya 1. Nah, kita lihat di P1 dan P2 ini, prioritas mana lebih tinggi, yaitu P2. Maka dia akan langsung dieksekusi, dan P1 masuk ke dalam antrian dan menyisakan burst time 12. P2 dijalankan, lalu pada arrival time keempat datanglah P3 dengan burst time 8 dan priority 2. Nah, dia tidak langsung dijalankan. Kenapa? Karena priority lebih rendah dibandingkan dengan P2 tadi. Lalu P2 tetap dijalankan dan P1 tetap masuk ke dalam antrian. P2 dijalankan, pada arrival time ke-7, P4 datang dengan burst time 7 dan priority 1. Nah, ini kenapa tidak langsung dijalankan? Karena kita melihat syarat yang tadi ya, kalau misalnya priority-nya sama, maka dia akan dijalankan sesuai dengan FCFS, yaitu yang pertama kali maksudnya yang pertama kali datang terlebih dahulu. Jadi P2 tetap dieksekusi. Ini berarti sisa 8. Nah, P2 dieksekusi pada waktu ke-10, P5 datang dengan burst time 5 dan prioritas 2. Dia masuk ke dalam antrian. Dan P2 tetap dieksekusi karena prioritas tertinggi dan dia pun datang duluan. P2 dieksekusi pada waktu ke-12, datanglah P6 dengan burst time 2 dan prioritas 1. Nah, dia pun tidak langsung dieksekusi karena P2 sudah datang terlebih dahulu dan prioritasnya 1 gitu ya. Lalu P2 dieksekusi, ini sisa 3 ya. Pada waktu ke-13, P7 datang dengan burst time 1 dan prioritas 2. Dia masuk ke dalam antrian dan P2 tetap diproses menyisakan burst time 2 karena tadi sudah jalan 1. Dan ini pun antriannya P7, P6, P5, P4, P3, dan P1. P2 tetap diproses. Nah, karena sudah tidak ada lagi yang masuk, maka kita akan menyelesaikannya saja yang akan diproses ini ya. Nah, ini kan sisa 2 nih burst time-nya, maka dia akan selesai pada arrival time ke-15. P2 selesai dieksekusi, maka selanjutnya akan kita eksekusi yang mana nih? Kita cari prioritas yang tertinggi, yaitu 1. Yaitu ada P6 dan juga P4. Mana yang akan lebih dulu kita proses? Yang akan lebih dulu kita proses adalah P4, karena dia datang lebih dulu dibandingkan dengan P6. Nih, P4 kita proses, ini P3 masuk dalam antrian, dan P1. Ini P2 udah menghilang karena sudah selesai. P4 kita proses, dia mempunyai burst time 7, maka akan selesai pada waktu ke-22. P4 selesai, maka selanjutnya akan kita proses adalah P6 tadi ya, yang punya prioritas tertinggi yaitu 1. P6 punya burst time 2, kita proses, akan selesai pada waktu ke-24. P6 selesai, maka selanjutnya yang mana nih kita akan proses? Ini kan sisa 2 semua ya prioritasnya, maka akan langsung kita proses, yaitu yang ke P1 karena dia datang lebih dulu gitu ya dibanding semuanya. 12, maka dia akan selesai pada waktu ke-36. P1 telah selesai, maka menyisakan P7, P5, dan P3. Mana yang lebih dulu diproses? Yaitu P3 karena dia datang lebih dulu.
P3 diproses, maka akan selesai pada waktu ke-44 dengan barisan tadi 8 ya. Nah, maka selanjutnya yang akan kita proses adalah P5 karena dia datang lebih dulu dan memiliki prioritas yang sama dengan P7. Dia mempunyai barisan 5, maka akan selesai pada waktu ke-49. Maka yang terakhir kita proses adalah P7. Dengan barisan 1, dia akan selesai pada waktu ke-50. Sekarang kita menghitung waktu tunggunya P1. P1 selesai dieksekusi pada waktu ke-24 ya teman-teman. Pada waktu ke-24 dikurangi, dia pertama kali masuk ke dalam antrian adalah pada waktu ke-3, maka 24 dikurangi 3 yaitu 21. P2 0. Kenapa 0? Karena dia masuk ke dalam antrian pada waktu ke arrival time ketiga. Nah, dia langsung dieksekusi ya sampai habis, maka waktu tunggunya 0. Lalu P3 selesai pada waktu ke-36 dikurangi pada waktu dia masuk pertama kali ke antrian pada waktu ke-4, maka 36 dikurangi 4 yaitu 32. P4 dia selesai dieksekusi pada waktu ke-15 dikurangi, dia pertama kali masuk ke antrian kapan nih? Pada waktu ke-7, maka 15 dikurangi 7 yaitu 8. Selanjutnya P5, dia selesai dieksekusi pada waktu ke-44 dikurangi 10, dia pertama kali masuk ke dalam antrian. 44 dikurangi 10 yaitu 34. Selanjutnya P6. P6 selesai dieksekusi yaitu pada waktu ke-22 dikurangi 12 pertama kali dia masuk ke dalam antrian. 22 dikurangi 12 yaitu 10. Selanjutnya P7. P7 selesai dieksekusi adalah pada waktu ke-49 dikurangi 13 karena dia pertama kali masuk ke dalam antrian. 49 kurangi 13 yaitu 36. Nah, semuanya kita jumlah yaitu 141. Dan 141 ini kita bagi dengan semua proses yaitu dibagi 7, maka 141 dibagi 7 adalah 20,1 satuan waktu. Maka rata-rata waktu tunggunya ini 21,1 satuan waktu. Ya, itulah tadi priority scheduling non-preemptive. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah priority scheduling preemptive. Nah, PS preemptive ini melakukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritas masing-masing. Jika prioritas sama, maka ditentukan dari burst time yang lebih kecil. Di sini ada contoh soal untuk PS preemptive. Gambarkanlah Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu atau AWT proses dengan menggunakan algoritma PS preemptive. Nah, di sini masih soalnya sama, cuman ada tambahan prioritinya. Jadi, di sini ada proses P1 sampai dengan P7 dan juga memiliki arrival time, burst time, dan prioritinya masing-masing. Nah, sama seperti tadi, untuk priority yang tertinggi adalah 1 dibandingkan dengan 2. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Di sini ada tabel untuk membantu kita dalam menyelesaikan soal. So, kita mulai pada waktu ke-0, P1 masuk. Pada waktu ke-0, P1 masuk dengan burst time 15 dan juga prioritinya 2. Dia langsung dijalankan. P1 jalan, namun pada waktu ketiga datanglah P2 dengan burst time 12 dan prioritinya 1. Dia langsung dijalankan karena mempunyai priority yang lebih tinggi dibandingkan P1. Maka P1 masuk ke dalam antrian dengan menyisakan burst time 12 karena tadi sudah dijalankan sebanyak 3 kali. P2 dijalankan, lalu pada arrival time keempat, datanglah P3 dengan burst time 8 dan juga priority 2. Kenapa dia tidak dijalankan? Karena kita lihat di sini P2 memiliki prioritas 1, dia masih tinggi dibandingkan dengan P3. Maka P3 masuk ke dalam antrian, P2 tetap dijalankan, dan P1 masuk ke dalam antrian. Tadi P2 menyisakan burst time 11, lalu P2 masih dijalankan, kita masuk ke dalam arrival time ke-7. Nah, mana nih yang akan dijalankan? Nah, masuk nih P4. P4 dengan baris time 7 dan juga priority 1. Dia langsung dijalankan. Kenapa? Karena dia memiliki baris time 7. Sedangkan P2 tadi misalnya sudah jalankan 3, misalkan 8. Nah, dia lebih besar kan dibandingkan dengan P4 yaitu 7, maka P4 dijalankan. P4 dijalankan, pada arrival time ke-10 datanglah P5 dengan burst time 5 dan juga priority 2. Dia tidak dijalankan karena masih lebih besar priority dari P4.
maka P4 tetap dijalankan. Lalu P4 dijalankan, pada waktu arrival time ke-12, datanglah nih P6 dengan barisan 2 dan juga prioritinya 1. Dia masuk ke dalam antrian, P4 tetap dijalankan. Oh ya, ini P4 tetap dijalankan, ini barisan 2, ini juga 2. Nah, berarti sama-sama 1. Kenapa P4 dijalankan? Karena sebelumnya kita sudah melakukan proses untuk P4, maka dia lanjut. Karena sama, maka kita lanjutkan saja proses untuk P4. Lalu P4 dijalankan, pada arrival time ke-13, datanglah P7 dengan barisan 1 dan juga priority 2, dia masuk ke dalam antrian. Kita kan tadi ini P4 masih menyisakan 1, karena tadi sudah jalan 1. P3, P2. Nah, P4 dijalankan. Nah, pada arrival time ini kan sudah habis ya. Tidak ada lagi yang datang pada arrival time selanjutnya, maka ini akan kita proses keseluruhan gitu ya. Ini P4 pasti sudah habis di arrival time ke-14. Maka yang selanjutnya akan kita jalankan yang mana nih? Kita cari prioritas tertinggi yang satu antara P6 dan juga P2, mana yang akan kita jalankan duluan, yaitu P6 karena dia mempunyai barisan terkecil. P6 kita jalankan, yang lainnya masuk ke dalam antrian. P6 dijalankan, P6 punya barisan 2, dia akan selesai pada waktu ke-16. Maka selanjutnya mana nih yang akan kita jalankan, yaitu yang tadi, pilihan kedua, P2 dengan barisan 8. Maka itu yang akan kita jalankan dan yang lainnya akan masuk ke dalam antrian. P2 dijalankan, dia punya barisan 8, maka akan selesai pada waktu ke-24. P2 selesai, maka selanjutnya akan jalan. Nah, ini prioritasnya sama-sama 2 semua, 2, 2, 2, 2. Namun mana yang akan kita jalankan duluan, yaitu P7, karena dia mempunyai barisan yang lebih kecil. P7 kita jalankan, yang lainnya masuk ke dalam antrian. P7 jalan, punya barisan 1, maka akan selesai pada waktu ke-25. Maka selanjutnya akan kita jalankan adalah P5, karena barisan lebih kecil. Selanjutnya dia akan berhenti pada waktu ke-30. Selanjutnya akan kita jalankan adalah P3. P3 jalan sampai dengan ke-38. Selanjutnya yang akan kita proses terakhir adalah P1 dengan barisan 12, maka dia akan selesai pada waktu ke-50. Selanjutnya kita akan menghitung waktu tunggu. Waktu tunggu dari P1 adalah dia selesai di proses terakhir kali pada waktu ke-38, namun dia pertama kali masuk ke dalam antrian pada waktu ke-3, maka 38 dikurangi 3 adalah 35. Lalu untuk waktu tunggu P2, dia selesai dieksekusi adalah pada waktu ke-16, namun dia pertama kali masuk ke dalam antrian P2, yaitu pada waktu ke-7. Jadi kan kalau waktu keempat dia masih dijalankan. Nah, pada waktu ke-7 dia baru nih masuk ke dalam antrian, maka 16 dikurangi 7 yaitu 9. Selanjutnya waktu tunggu untuk P3, dia terakhir kali diproses adalah pada waktu ke-30 dikurangi 4. Pertama kali dia masuk ke dalam antrian, 30 dikurangi 4 adalah 26. Lalu waktu tunggu untuk P4 0. Kenapa 0? Karena dia masuk pada waktu ke-7 dan langsung diproses hingga selesai, maka waktu tunggu untuk P4 adalah 0. Selanjutnya P5, dia selesai dieksekusi pada waktu ke-25, namun pertama kali masuk ke dalam antrian adalah pada waktu ke-10, maka 25 dikurangi 10 adalah 15. Selanjutnya P6, dia selesai dieksekusi pada waktu ke-14, namun dia pertama kali masuk ke dalam antrian pada waktu ke-12. 14 dikurangi 12 adalah 2. Dan terakhir, waktu tunggu P7, dia selesai dieksekusi adalah pada waktu ke-24 dikurangi 13. Kenapa? Karena dia pertama kali masuk ke dalam antrian adalah pada waktu ke-13. Maka 24 dikurangi 13 adalah 11. Selanjutnya kita hitung jumlah keseluruhan yaitu 68. 68 ini akan kita bagi dengan keseluruhan proses yaitu 7. 68 dibagi dengan 7 yaitu 9,7 satuan waktu, dan ini rata-rata waktu tunggunya. Oke, itulah tadi algoritma penjadwalan CPU Priority Scheduling Preemptive. Kita masuk kepada algoritma penjadwalan CPU selanjutnya, yaitu round robin. Round robin adalah metode pada penjadwalan proses yang membagi semua proses dengan porsi waktu yang sama.
Proses di mana waktu prosesnya lebih pendek akan selesai lebih dahulu daripada proses yang waktu prosesnya lebih lama. Metode ini membagi proses dengan kuantum yang sama pada setiap proses. Berapa lama nilai kuantum terhadap proses telah ditentukan sebelumnya. Tidak ada prioritas dalam proses dan diberikan kuantum atau time slice yang sama. Round robin dibuat sehingga memenuhi kebutuhan time sharing. Lalu di sini ada kelemahan round robin. Yang pertama, yaitu permasalahan utama adalah menentukan besarnya time quantum. Yang kedua, jika time quantum yang ditentukan terlalu kecil, maka sebagian besar proses tidak akan selesai dalam satu time quantum. Hal ini tidak baik karena akan terjadi banyak switch, padahal CPU memerlukan waktu untuk beralih dari suatu proses ke proses lain, atau context switches time. Jika time quantum terlalu besar, algoritma round robin akan berjalan seperti algoritma FCFS, atau first come first serve. Nah, di sini algoritma round robin yang pertama yaitu round robin non-preemptive. Proses dilakukan berdasarkan time quantum. Setiap proses dijalankan berdasarkan waktu kuantum yang sudah ditentukan. Proses dijalan bergantian berdasarkan waktu kuantum. Proses RR non-preemptive jika setiap proses memiliki arrival time sama. Jadi, round robin non-preemptive ini akan dijalankan apabila dia memiliki arrival time yang sama gitu. Dan juga dia dilakukan berdasarkan time quantum. Dan dia akan bergantian sesuai dengan waktu kuantumnya. Lalu di sini ada contoh soal dari RN non-preemptive. Gambarkanlah Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu atau AWT proses dengan algoritma RR non-preemptive jika time kuantumnya yaitu 3. Nah, kita lihat pada tabel ini dia memiliki arrival time-nya sama, 0 semua. Karena itu syarat dari RR non-preemptive ini gitu. Lalu di sini ada proses 1 sampai dengan proses 7 dan juga mempunyai bahasannya masing-masing. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Di sini ada tabel untuk membantu kita menyelesaikan soal dan juga ada time quantumnya yaitu 3. Kita lihat karena di sini arrival time-nya sama semua yaitu 0, maka pada waktu ke 0 datanglah semua proses. Namun yang akan kita jalankan duluan adalah P1 dengan bar time 5. P1 dijalankan. Nah, pada waktu dia dijalankan sebanyak 3 karena kita ingat syaratnya yaitu time quantum. Di sini time quantumnya sudah ditentukan yaitu 3, maka dia akan dilakukan proses secara bergantian gitu. Lalu yang akan selanjutnya dijalankan adalah P2. Maka P1 masuk ke dalam antrian dengan menyisakan barisan yaitu 12. P2 dijalankan sebanyak 3 ditambah 3 yaitu 6. P2 selesai nih dijalankan gantian gitu maksudnya. P3 yang akan dijalankan. P2 masuk ke dalam antrian dengan menyisakan barisan 9. Maka selanjutnya P3 dengan barisan 8 yang akan dijalankan selanjutnya. Lalu pada waktu ke-9 P3 selesai dijalankan, maka gantian P7 dieksekusi. P3 masuk ke dalam antrian dengan menyisakan barisan 5. P4 dijalankan, dia pada time quantum 3 yaitu 9 ditambah 3 yaitu 12. P4 selesai nih dijalankan gantian dengan P5. P5 diproses, P4 masuk ke dalam antrian dengan menyisakan barisan 4. P5 dijalankan pada waktu ke-15. Si P5 ini gantian nih dengan P6 dieksekusinya. P5 masuk ke dalam antrian dengan menyisakan barisan 2. Nah, karena ini barisannya sisa 2 gitu ya, maka P6 akan selesai pada arrival time ke-17. Nah, lalu mana yang akan kita proses? Yang selanjutnya akan kita proses adalah P7. Nah, P6 telah selesai dieksekusi, maka yang akan berada di dalam antrian yaitu P1, P2, P3, P4, dan P5. Selanjutnya P7 diproses. Nah, dia akan barisannya 1 ya, maka akan selesai pada waktu ke-18. Selanjutnya akan kita proses adalah P1 dengan barisan 12. Selanjutnya dia akan P1 diproses, lalu pada waktu ke-21, ingat time quantum 3 ya, jadi dia bertambah setiap 3 kali gitu. Gantianlah P2 diproses.
P1 masuk ke dalam antrian dengan menyisakan barsem 9. P2 diproses, lalu pada waktu ke-24, P2 gantian diproses dengan P3. P3 dengan barsem 5 akan diproses. Nah, P2 ini akan masuk ke dalam antrian dengan menyisakan barsem 6. Selanjutnya, P3 kan ini mempunyai barsem 5 ya, karena kan nggak cukup, ini time quantumnya cuma 3, maka dia akan masuk ke dalam antrian gantian dengan P4 yang akan dieksekusi pada revoltan ke-27. P3 menyisakan barsem 2, P4 diproses dengan barsem 4. Pada waktu ke-30, gantianlah P5 yang akan dieksekusi dengan barsem 2. P4 masuk ke dalam antrian dengan menyisakan barsem 1. P5 dengan barsem 2 dieksekusi dan berakhir pada waktu ke-32. P5 telah selesai diproses, maka selanjutnya yang akan diproses adalah P1. P1 dengan barsem 9 akan dieksekusi, dan P2, P3, P4 masuk ke dalam antrian. Selanjutnya, P1 dieksekusi, dia akan selesai pada waktu ke-35 ya, karena time quantumnya 3. Pada waktu ke-35, gantianlah P2 yang akan diproses dan P1 masuk ke dalam antrian dengan menyisakan barsem 6. P2 diproses, 35, 36, 37, 38. 38 gantianlah P3 yang akan diproses. Ini mempunyai barsem 2. Ini P2 tadi masuk ke dalam antrian ya dengan menyisakan barsem 3. P3 diproses karena dia punya barsem-nya 2, maka akan selesai pada waktu ke-40. Nah, pada waktu ke-40 ini yang akan diproses adalah P4. Ini tadi P3 sudah selesai dieksekusi. P4 akan dijalankan sebanyak 1 kali, yaitu 41. Nah, pada waktu ke-41 akan dijalankan P1 nih sebanyak 3 kali dulu ya, karena time quantumnya. Yaitu dia menyisakan 3. Selanjutnya gantian akan diproses P2. Pada waktu ke-47, maka P2 telah selesai dieksekusi. Selanjutnya yang terakhir adalah P1 akan kita eksekusi dan berakhir pada waktu ke-50. Selanjutnya kita akan menghitung waktu tunggu untuk seluruh proses. Waktu tunggu untuk P1, dia selesai dieksekusi adalah pada waktu ke-47. Dikurangi 12-nya dari mana? Karena kita lihat nih, sebelum proses terakhir pada waktu ke-47 ini, dia sebelumnya sempat beberapa kali diproses, yaitu pada waktu ke-41, ke-32, ke-21, ke waktu ke-18, pada waktu ke-0. Jadi 1, 2, 3, 4. Sudah 4 kali diproses. Karena time quantumnya 3, maka itu kan akan diproses sebanyak 3 kali. Maka kita kali saja dengan 3. 4 dikali 3 itu 12. 47 dikurangi 12 adalah 35. Selanjutnya P2. P2 selesai dieksekusi adalah pada waktu ke-44 dikurangi 9. Kita lihat sebelumnya mana nih? Nih, 35, 1, 2, dan 3. Nah, 3 kali 3 adalah 9. 44 dikurangi 9 adalah 35. Selanjutnya kita akan menghitung waktu tunggu dari P3. P3 selesai dieksekusi adalah pada waktu ke-38. Kita lihat dia sudah diproses di mana saja. Ini 1 dan 2. 2 kali 3 itu 6. 38 dikurangi 6, maka hasilnya 32. Selanjutnya P4. P4 selesai dieksekusi adalah pada waktu ke-40. Lalu kita lihat sebelum ini dia sudah diproses di mana saja. 1, 2. Maka 2 kali 3 adalah 6. 40 dikurangi 6, hasilnya 34. Selanjutnya P5. P5 selesai dieksekusi adalah pada waktu ke-30. Kita lihat dia sudah dieksekusi pada waktu, nah, 1 kali. Maka 3 doang ya. 30 dikurangi 3, hasilnya 27. Selanjutnya P6. Dia selesai dieksekusi adalah pada waktu ke-15. Dikurangi 0, kenapa? Karena dia pas baru masuk, dia langsung dieksekusi nih di sini. Lalu pada P7 dia terakhir dieksekusi adalah pada waktu ke-17. Sebelumnya dia belum pernah diproses. Maka 17 dikurangi 0 adalah 17. Kita jumlahkan keseluruhan, yaitu 195. Maaf, ini tipe ya. 195 dibagi 7 adalah 27,85 satuan waktu. Dan ini rata-rata waktu tunggunya.
Oke, tadi kita sudah membahas algoritma round robin non-preemptive. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah algoritma round robin preemptive. Nah, algoritma RR preemptive ini proses dilakukan berdasarkan time quantum. Setiap proses dijalankan berdasarkan waktu kuantum yang sudah ditentukan. Proses dijalan bergantian berdasarkan waktu kuantum. Proses RR preemptive ini jika setiap proses memiliki arrival time tidak sama. Nah, untuk algoritma RR preemptive ini dia akan dijalankan apabila arrival time ini tidak sama. Oke, langsung di sini ada contoh soal. Gambarkanlah Gantt chart dan tentukan rata-rata waktu tunggu atau AWT proses dengan menggunakan algoritma RR preemptive jika time kuantumnya adalah 3. Lalu di sini dapat kita lihat ada tabel dari proses 1 sampai dengan proses 7 memiliki arrival time yang berbeda. Lalu dan juga mempunyai barstamnya masing-masing. Nah, ini sama seperti di contoh soal pada algoritma sebelum-sebelumnya. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Di sini ada tabel dan juga time kuantum untuk membantu kita dalam menyelesaikan soal ini. Langsung kita mulai. Pada waktu ke-0 datanglah proses 1, proses P1. Dengan barstamnya 15, dia akan langsung diproses. P1 diproses, lalu pada waktu ketiga datanglah P2 dengan barstamnya 12. Nah, dia langsung dieksekusi. Lalu P1 masuklah ke dalam antrian dengan menyisakan barstam 12. Ini gantian gitu ya. Tadi P1 sudah diproses dan juga sudah menghabiskan time quantum 3, maka dia akan gantian gitu masuk ke dalam antrian. Selanjutnya akan kita proses P2. Nah, sebelum ke penambahan time quantum ini yaitu 6, namun di tengah-tengah itu pada arrival time keempat datanglah P3. Nah, P3 masuk ke dalam antrian dengan mempunyai barsam 8. Selanjutnya pada waktu ke-6, P2 telah selesai nih diproses, gantianlah P1 nih si antriannya. P1 yang diproses, lalu P3 nih yang di arrival time keempat, dia akan masuk ke dalam antrian. Lalu yang sudah kita proses sebelumnya yaitu P2 akan masuk ke antrian paling bawah dan menyisakan barstam 9. Selanjutnya pada waktu ke-7 akan datang P4 dengan mempunyai barstam 7. Nah, ini masuk ke dalam antrian dulu ya. Lalu pada waktu ke-9, gantianlah P3 yang akan diproses dengan barstam 8. Lalu P1 masuk ke dalam antrian paling bawah dengan menyisakan barstam 9. P4 masuk ke dalam antrian di bawah P2 ini. Lalu P3 diproses, nah 9, 10. Pada waktu ke-10 datanglah P5 dengan mempunyai barstam 5. Dia masuk nih ke dalam antrian. Lalu pada waktu ke-12 gantianlah P2 yang akan diproses si antrian yang di bawahnya ini. Lalu P3 akan masuk ke dalam antrian paling bawah dengan menyisakan barstam 5. Selanjutnya antrian di bawahnya apa saja? Yaitu tadi kan ini P2 naik ke sini akan diproses, maka bawahnya adalah P4 dan juga P1. Nah, P5 yang sebelumnya ngantri pada arrival time ke-10 masuk ke dalam antrian. Nih, P5. P5 masuk ke dalam antrian. Lalu pada waktu ke-12 pula datanglah P6 dengan barstam 2. Seperti itu. Lalu P2 diproses. Nah, pada waktu ke-13 datanglah P7 dengan barstam 1. Selanjutnya apa nih yang akan kita proses? Yaitu P4 nih, antrian yang di bawah P2 ini. Karena P2 ini gantian gitu ya di prosesnya, maka dia akan nanti masuk ke antrian paling bawah. Nah, masuk ke antrian paling bawah dengan menyisakan barstam 6. P4 gantian diproses dengan barstam 7. Nah, tadi di bawahnya kan di bawah P4 ada P1, P5, dan juga P6. Dan P3. Nah, P7 ini masuk ke dalam antrian ini nih di bawah P3. Nah, paling bawah baru yang diproses sebelumnya gitu. Lalu P4 dijalankan dengan time quantum 3, maka akan selesai pada waktu 18. Gantian diproses yaitu P1 diproses, P4 masuk ke dalam antrian dengan menyisakan barstam 4. Nah, kan ini udah selesai tadi ya pada waktu ke-13, maka nggak ada lagi nih yang datang, maka kita akan memproses saja nih yang sudah ada di sini gitu.
Lalu P1 diproses, time quantum 3, pada waktu ke-21, P1 masuk ke dalam antrian paling bawah dan gantian P5 yang akan diproses selanjutnya. Dan antriannya ada P6, P3, P7, P2, P4, dan P1 yang tadi sudah diproses dengan menyisakan baris time 6. Maka P5 diproses, time quantum 3, yaitu pada waktu ke-24 gantianlah nih P6 kita proses, maka P5 masuk ke dalam antrian paling bawah, yaitu menyisakan baris time 2. P6 diproses, pada waktu ke-26, ini kan baris time-nya 2, maka dia akan selesai pada waktu ke-26. P6 udah selesai nih diproses. Selanjutnya yang akan kita proses adalah P3. P3, P7, P2, P4, P1, dan P5. P3 diproses, ini kan 5 ya, karena kita time quantum-nya 3. Maka ini belum langsung selesai nih. Maka ini pada waktu ke-29, gantianlah P7 yang akan diproses. Nah, P3 masuk ke dalam antrian paling bawah dengan menyisakan baris time 2. P7 diproses, karena ini 1, maka dia akan selesai pada waktu ke-30. Selanjutnya yang akan kita proses adalah P2 dengan baris time 6. P7 karena sudah habis, jadi dia hilang. Lalu P2 diproses, pada waktu ke-33 gantian nih. Yang akan diproses adalah P4. P2 masuk ke dalam antrian yang paling bawah dengan menyisakan baris time 3. P4 dengan baris time 4 diproses. Pada waktu ke-36, karena ini cuma 4, karena ini ada 4, time quantumnya adalah 3. Nah, maka dia belum selesai. Dia akan menyisakan 1. Nah, gantian P6 dengan baris time P1 dengan baris time 6 maka diproses. Pada waktu ke-39, gantianlah P5 yang akan diproses. P1 karena belum selesai, dia akan masuk ke dalam antrian lagi nih di paling bawah dengan menyisakan baris time 3. P5 diproses, karena baris time-nya 2, maka dia akan selesai pada waktu ke-41. P5 selesai, langsung kita proses P3, yaitu antrian di bawahnya. P3 kita proses, dia baris time 2 akan selesai pada waktu ke-43. P3 habis, selanjutnya akan kita proses P2. P2 proses, selesai pada waktu ke-46. P2 selesai, selanjutnya akan kita proses P4. Karena dia baris time-nya 1, maka akan selesai pada waktu ke-47. Dan terakhir, kita akan memproses P1 dengan baris time 3, maka dia akan selesai pada waktu ke-50. Oke, selanjutnya kita akan menghitung waktu tunggu dari semua proses ini. Waktu tunggu P1, kita lihat P1. P1 dia selesai pada waktu ke-47, dikurangi 12. Nah, 12 ini dari mana? Kita lihat sebelum dia terakhir diproses ya, selesai diproses gitu. Sebelumnya dia pernah diproses di mana saja? Di sini nih. 1, 2, 3, 4. 4 dikali 3 yaitu 12. Maka 47 dikurangi 12 hasilnya 35. Selanjutnya P2. Kita lihat P2 terakhir kali diproses adalah pada waktu ke-43. Dikurangi 9 dari mana? Kita lihat sebelum ini dia sudah pernah diproses belum? Kita lihat 1, 2. Itu kan 6 ya. 6, 7, 8, 9 nih. 3 kali diproses, 3 kali 3 adalah 9, yaitu 43 dikurangi 9 jadinya 34. Kita lihat P3. P3 selesai diproses adalah pada waktu ke-41. Dikurangi 10 dari mana? Kita lihat sebelum ini dia diproses di mana saja nih? 1, 2. Nah, 2. Berarti 2 kali 3, 6. Ini kan 10, gimana? Nah, dia kan sebelumnya sudah masuk terlebih dahulu ya ke dalam antrian. Ini pada waktu ke-4, maka 6 ditambah 4 adalah 10. Maka P3 yaitu 41 dikurangi 10 adalah 31. Selanjutnya pada P4 ini dia selesai pada waktu ke-46. Kita lihat sebelum ini dia sudah diproses di mana saja nih? Nih 1, 2, 2 kali 3 adalah 6, namun dia datang pada waktu ke-7, maka 6 ditambah 7 adalah 13. 46 dikurangi 13 adalah 33. Selanjutnya adalah P5. Kita lihat P5 terakhir diproses adalah pada waktu ke-39. Nah, sebelum ini dia sudah diproses di mana saja? Kita lihat. 1 ya teman-teman, ada 3 berarti ya. 3, lalu dia datang
P5 datang pada waktu ke-10, maka 10 ditambah 3 adalah 13. Jadinya P5, 39 dikurangi 13, hasilnya 26. Selanjutnya waktu tunggu untuk P6 adalah P6 selesai dieksekusi adalah pada waktu ke-24. Nah, lalu dikurangi 12 dari mana? Karena kita lihat P6 datang pada waktu ke-12, maka kita kurang dengan 12. 24 dikurangi 12 adalah 12. Selanjutnya P7, dia selesai dieksekusi adalah pada waktu ke-29. Nah, kita lihat sebelumnya dia pernah diproses enggak? Enggak kan, namun dia datang pada arrival time ke-13, maka 29 dikurangi 13, hasilnya 16. Kita jumlahkan semuanya, yaitu 187. Maka rata-rata waktu tunggunya, yaitu 187 dibagi 7, hasilnya adalah 26,71 satuan waktu. Nah, maka itulah tadi algoritma penjadwalan CPU dari Rorobin preemptif. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai algoritma penjadwalan CPU. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.